Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya berbangga hati Kang Jaja hadir di sini ya. Jadi sebenarnya kalau sedikit cerita ya, ini kalau cerita panjang waktunya ya, singkat-singkat aja nih. Sekian tahun yang lalu ya, mungkin 2 tahun lalu kita ngobrol, itu ke silaturahim Kang Jaja tuh. 2 tahun lalu kira-kira itu. Terus terkena Ada pandemi. Akhirnya berhentilah sebuah kegiatan, termasuk musyawarah bersama juga batal. Jadi ini menurut saya, bagi saya ini sangat istimewa. Impian yang tertunda. Impian yang tertunda. 2 tahun yang lalu doa kita Terkabul sekarang. Artinya kalau kita bicara tentang doa sebagai pengusaha supaya sukses, mungkin ini tertunda ya, bukan tidak dikabulkan. Termasuk ketemu dengan Kang Jaja hari di sini, alhamdulillah itu malah lebih daripada yang diharapkan. Tadi harapannya bisa selesai ke sana, tapi malah Kang Jaja bisa di sini. Terima kasih banyak. Kayak gitu. Nah ini terkait dengan yang tadi disampaikan, ambil yang baru, rawat yang lama. Itu terus ingatnya gitu. Nah, itu nanti istrinya banyak nanti ya. Kang Jaja nanti siapa aja kalau konteksnya istri, tapi konteksnya pelanggan tadi ya, customer ya. Nah, sekali lagi ini tadi kelihatannya Mas Gunawan ini sudah bergejolak hati, tapi bertanya ya, ada sesuatu yang disampaikan biasa begitu. Dan ini tentu yang tadi disampaikan oleh Ustaz Joyo tentang ATM, tentang Abah Community, ini merupakan suatu perjalanan yang ya agak lama, dan ini perjuangan. Dan ini mungkin satu keinginan kami untuk bisa berbagi berbagi ilmu. Artinya sebenarnya lebih banyak mengajak ya, bukan berbagi. Betul. Karena kita di sini juga ilmunya cetek-cetek aja gitu kan. Cuma punya keinginan untuk hijrah. Dari tadi disampaikan bahwa kita ada kesadaran untuk menjadi lebih baik. Pertama itu kesyariatnya dipelajari dan dilakukan. Kemudian ingin bertumbuh bersama-sama Kang Jaja. Jadi saya kira nih teman-teman BUMDes juga nanti sangat cocok sekali di sini. Karena apa? Karena BUMDes adalah sebuah lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian lembaga ini bertugas untuk mencari uang itu Kang Jaja. Nah, mencari uangnya mungkin dengan cara apa? Ya, yang ada itu apa, aset di desa apa, potensinya apa. Nah, maka yang tadi disampaikan poin 4.0, nah ini sesuatu yang luar biasa tadi saya baru dengar itu, sehingga saya kira ini nanti bukan cuma sekarang ini mestinya nanti secara detail bisa kapan nih Kang Jaja bisa ada kelas khusus gitu kan. Artinya kita bukan hanya kepingin berpindah pemikiran saja, akan tetapi bisa benar-benar bertumbuh artinya secara realitas tuh kita bertumbuh juga gitu kan. Berbisnis yang masih yang dulu ya, mungkin sekarang keberkahan itu diutamakan, kemudian berkah itu kan perlu ditambah juga dengan jumlah yang banyak ya. Kalau jumlahnya banyak kita bisa punya kekuasaan untuk berbagi ya, gitu kan Jaja ya. Nah kalau sekarang ini mungkin belum berbagi secara material, tetapi ya mungkin sekedarnya ada, tetapi kita berharap bersatunya para pengusaha muslim ini menjadi sesuatu yang kekuatan yang tersendiri gitu kan. Jadi bukan cuma yang di sana-sana doang, di tanda kutip ya Jaja. Jadi jujur saya berharap sekali, walaupun saya tidak bisa memberikan ilmu apapun kepada teman-teman pengusaha, tapi berharap ayolah sama-sama. Nah salah satunya adalah Abah dan ATM mengadakan acara ini. Kita jadi maklar Bapak Ibu. Saya nggak bisa, kita karena teman-teman Abah ya segitu-gitu aja. Nah jadi maklar, menghadirkan beliau yang punya ilmu dan mengajak teman-teman yang butuh ilmu. Ya barangkali ilmunya sudah banyak ya. Dan saya kira gitu. Jadi monggo kalau misalnya ada yang bertanya atau gimana. Baik. Selanjutnya silakan saya buka pertanyaan, 2 orang dulu penanya, nanti insya Allah akan ditanya. Silakan Mas Joni. Ya, maaf ya Pak, dari tadi mungkin saya terus, tapi saya nggak apa-apa, ini alhamdulillah saya dipersatukan juga Pak, yang lewat Abah bisa ketemu sama Kang Jaja. Mungkin dulu ceritanya sama Kang Jaja zaman di Kadinnya kan, sama almarhum anak putra Pak Wali Kota Banjar. Beliau sekarang sudah tiada, tapi alhamdulillah. Dan mungkin dulu juga waktu saya di Magelang ditelepon sama beliau almarhum di sini Pak, di atas waktu off-road. Jadi Kang Haji Sony
alhamdulillah masih mungkin ingat sama saya. Ya, saya orang di Majenang buat kadi ini di Pasir Dandang waktu itu kan. Cuman saya sama beliau alhamdulillah hanya satu pesan saya sama beliau, tolong mobil Anda berapa? 135 juta. Wis, 135 juta. Helm sabaraha 200.000. Cik atuh. Ai helmna 200.000 ari mobilnya 135 juta. Film lagi buat off-road kan. Nah, maksud saya sama beliau tolong safety-nya. Uang nggak seberapa tapi safety buat kita, buat perjalanan hidup kita, berarti kan jangan ngomongin uang. Jadi safety kita penting. Kalau mau main off-road, mainlah yang benar, mainlah dengan uang yang begitu bagus juga, karena mobilnya seharga segitu ya helmnya juga harus yang bagus. Jangan asal-asalan. Itu pada waktu itu saya masih ingat sama Kang Haji Sony di sini, saya diundang ke sini ke Pasir Dandang. Ini kan Pasir Dandang di atas itu. Sekarang sama Kang Haji ini ada dari Banjar, alhamdulillah lewat Abah ini. Terima kasih dari ATM, terima kasih dari Abdul Rahman bin Auf. Alhamdulillah, barakallah. Jadi gini kan, saya alhamdulillah ini bisa kolaborasi. Karena saya setiap pertemuan dengan teman-teman di Majenang, intinya adalah bagaimana kita menjalin sinergi. Jadi apapun itu, tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah, tidak ada yang menengah, yang penting sinergi. Betul. Ya, jadi saya berkeinginan ada sebuah magnet, gitu, sebuah magnet yang bisa mendatangkan orang ke sini untuk buang uang. Bukan buang hajat juga, tapi buang uang. Jadi setiap ke Majenang, orang melewati Majenang atau ke Banjar, pasti ke Pangandaran lewat Banjar. Nah, sekarang yang ke Purwokerto dan ke Yogyakarta pasti lewat Majenang. Betul. Nah, jadi intinya bagaimana Majenang punya ikon. Mungkin ikonnya orang tahunya sale. Salenya enak kan? Karena mungkin nanti saya ajak waktu pulang dari sini. Itu ada salenya enak banget. Dia sampai ekspor, bukan ekspornya dia keluar kota. Dan itu teman saya. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun minyak naik, dia tidak pakai minyak curah. Tetap dia pertahankan itu. Dan alhamdulillah kan nggak bikin dia ya, main kuliner, tapi dengan orang lain bisa worth it, saya nggak worth it. Harga saya terserah saya, penting nikmat, enak, dan jelas kacamata itu. Jadi ada 2 dan 3 mungkin. Tapi kuliner, saya tetap kuliner mungkin sama bapak juga sering. Bapak, mohon maaf saya ingat bapak di itu ya, Sri Zone. Mekar Frozen. Nah, betul. Sering bapak apa pak saya beli. Mungkin saya ada kacamata dan enggak, tapi nggak apa-apa. Jadi disitulah kolaborasi dengan ekonomi yang tadi dibawa sama Akang, beli Indonesia itu selalu saya beli tetangga. Jadi bukan beli orang selimutnya pak. Jangan selimut tetangga, nggak boleh, itu ada nyanyiannya. Jangan selimut tetangga, jangan. Tapi bagaimana produk tetangga? Misalkan gini pak, saya alhamdulillah selama ini kalau dari pasar saya tidak ada, saya nggak usah harus ke pasar. Belilah sayuran ke tetangga. Beliau juga punya sayurannya. Misalkan kalau ada tetangga saya di Jalan Ciadeg ada, namanya saya lupa lagi nih, ingat. Itu jual sayuran. Dan bila mana saya ada kebutuhan mendesak, saya nggak usah lari dulu ke pasar. Karena saya beranggapan ini harus fresh ya. Tapi saya beli dulu ke tetangga saya kalau masih ada. Karena saya di situ ada sapo tahu, ada kritiau, dan lain-lain yang termasuk sampai sekarang alhamdulillah ada capcay dan satu lagi yaitu batagor sih ya. Mudah-mudahan batagornya juga insya Allah kan. Saya kemarin juga udah ke sana ke Bandung lagi ya, memori saya buka lagi. Bandung sekarang sudah beda karena banyak, mohon maaf ya Pak, mungkin yang Banjar juga sama. Kalau kaum milenial saya tidak menganggap itu pesaing, tapi jangan sampai ugal-ugalan. Jadi kalau milenial sekarang itu punya duit, punya ide, duit saya berberuan. Tapi tinggal kita tunggu tanggal main 2 minggu atau sebulan, kolek enggak? Iya. Karena dia tidak memperhitungkan itu. Yang tadi Akang bilang, Kang Jaja, jangan sampai harga itu dia mainkan, main gitu loh. Tapi jangan begitu. Kita ada tetangga, kita ada punya teman, kolaborasi yang tadi Akang bilang di 40 ya. Intinya data. Jadi jangan sampai kita terlena dengan ugal-ugalan. Kita memperhitungkan, mohon maaf. Saya kemarin nanya ke depan jalan besar itu ada kontrakan 30 juta. Yeah. Saya berpikir gini Pak, kalau saya 30 juta mendingan saya main titik gobel. Karena sudah jelas, karena melihat sekarang mungkin bapak-bapak tahu kehidupan sekarang di dalam internet yang sekarang jagoan untuk kuliner
di dalam gang ada di Garut. Kenapa? Karena titik gogonya sudah ada. Walaupun di Cikibun di dalam gang, itu orang ke sana pasti masuk beli bakso itu. Lewat siapa? Karena tadi akan bilang kolaborasi dengan istrinya artis gitu. Kang Denny Cagur. Karena dia punya ikon, dia orang Garut dan suka bakso. Coba lihat di mukbangnya. Ya. Kenapa sekarang Majenang tidak mau kolaborasi dengan YouTuber atau dengan, mohon maaf ya Bu, Bapak, kita kolaborasi di sini dengan sebuah pertemanan dengan Bapak tadi dari mana itu Bumdes. Ayo kita kolaborasi. Yang penting intinya kita bikin magnet kumaha carana orang bisa buang-buang di Majenang. Baik, mohon maaf Pak, udah Pak Haji dari properti juga Pak Sugeng ya Pak. Salam kenal Pak dulu mungkin saya. Nah, jadi ayo kita kolaborasi. Yang penting intinya Majenang punya magnet, punya ikon, bahasa mungkin Dr. Herman masih ingat saya kumaha carana mun arek CT scan ke Banjar. Ingat nggak? Kan CT scan sekarang semua orang pasti ke Banjar, nggak usah ke Bandung. Karena di Banjar punya CT scan. Tapi kalau di sini Majenang punya Bakul TV, yaitu yang dari bupati ya Pak. Iya. Itu bahasa ingat terus di memori saya. Nah sekarang saya alhamdulillah walaupun saya putra luar daerah, tapi anak saya lahir di sini kan Jaja. Anak saya lahir di sini karena ada omongan dulu, kamu putra daerah mana? Oh saya putra daerah Majenang. Oh saya putra daerah Banjar. Tapi sekarang anak saya alhamdulillah. Mungkin di channel YouTube-nya ada Bang Gopan. Itu mudah-mudahan Bang Gopan bisa eksis ya Pak. Karena Bang Gopan di situ, amin. Anak saya mudah-mudahan karena suka makan, yang makan frozen juga nanti ayo Pak kolaborasi Pak. Gitu kan. Sekarang penting mukbang anaknya bisa makan tapi tetap jaga kesehatan olahraga ya Pak. Nanti kita kolaborasi lagi sama orang yang mungkin jualan sepatu atau jualan apa, jualan olahraga. Kita kolaborasi intinya 40 itu 40 lah kan. Iya. Tapi bisa jadi nah gitu. Ya mudah-mudahan dengan tadi ketauhidan juga pengajiannya sama Ustaz Joyo dan semuanya yang penting Majenang punya magnet. Intinya itu supaya orang luar dari kota Majenang bisa membeli produk Majenang, jadi beli Indonesia lah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Cita-cita yang luar biasa dari Mas Joni, beliau dari Banjar, tetapi mencoba untuk mengajak mengeksplorasi Majenang. Barangkali ada tambahan Kang, ini harus seperti apa sih ya daerah di Majenang ini wabil khusus dieksplorasi seperti apa supaya tadi orang tuh buang duit ke Majenang. Ini mulainya dari mana, cara pengembangannya seperti apa, kira-kira gimana kan? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa yang disampaikan Kang Joni tadi ya. Kalau kita merunut orang-orang sukses juga memang kolaborasi. Ya, dari zaman sahabat sampai orang-orang Chinese sekarang pun kolaborasi. Nah, cuma di kolaborasi ini yang perlu dititik tekankan adalah keterbukaan, kejelasan. Gitu kan. Jangan sampai kita kolaborasi menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, banyak yang hari ini sehingga jadi mau kolaborasi itu ditakuti. Gitu. Padahal Islam menekankan persatuan ekonomi, pembelaan terhadap tetangga dan lain sebagainya. Nah, tapi titik kritis adalah keterbukaan dan kejelasan. Jangan ada yang ditutup-tutupi ketika misalnya Joni mau kolaborasi dengan siapa, dengan Bukit dan sebagainya. Kita terbuka itu kan, baik terbuka, accountability lah, terbuka lah, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya pun mendukung. Saya di-challenge sama waktu itu ada perkumpulan pengusaha di Tasik. Itu kita bikin kolaborasi. Di-challenge waktu itu ada Pak Budi Budiman, mantan wakil wali kota ya. Nah, saya diminta suruh ngisi ini channel YouTube-nya belum sempat. Yuk kita bikin kolaborasi lah. Saya percaya sama Anda sama anak muda terbuka, jujur gitu kan. Itu kita bikin kolaborasi usaha apa yang memang bagus ke depannya. Ya udah Pak, nanti kita cari waktu untuk benar-benar mendrill konsepnya, mensiluskan konsepnya. Asal tadi keterbukaan dan kejelasan. Nah, itu. Terkait masalah kira-kira dari Majenang apa yang bisa dielaborasi ya? Saya belum begitu paham sih sebenarnya. Iya. Setuju. Kita pernah kolaborasi dengan itu Mansur tapi ketipu gitu loh. Nah makanya itu ketidakjelasan kan, sedekah untuk mendatangkan uang, jadi akhirnya tidak ada kejelasan. Kita nggak bahas ini ya.
biasa hibah juga kan. Iya, iya betul. Jadi terkait masalah potensi apa di Majene saya belum begitu paham, makanya tadi saran Kang Joni harus sering main ke Majene biar tahu potensinya yang bisa jadi mendatangkan uang, bukan mendatangkan hajat, mendatangkan uang. Itu harus memang harus sering diobrolkan, Pak. Kita harus sering. Oke, baik. Saya datang kesini dia pasir dandan, dia main apa? Sepeda sama berdua. Kesini oke. Terus saya ajak ke Solis, dia senang banget. Dan akhirnya di foto di situ. Mungkin di KBK ada yang gambar mobilnya. Itu terkait. Oh, itu artinya kan berbicara potensi alam ya. Iya, betul. Nah, potensi alam. Nah, diinventarisasi aja Pak. Nanti sering jadi Pertemuan ya? sering bertemuan. Kalau di komunitas saya, komunitas kita Indonesia Islamic Business Forum, ada namanya leader forum, mentoring lah, ngobrol. Mentoring itu bukan berbicara kesenangan aja, kesusahan, banyak kesusahan. Terus banyak berbicara opportunity. Jangan kita hidup itu jangan mikirin susahnya doang Pak. Kalau mikir susah kan musibah doang. Tapi berpikir ini kan syukurnya, opportunity itu syukur, peluang itu syukur. Ini ada peluang apa nih yang kita bisa sinergikan? Tapi baik lagi ya, awalnya memang kejelasan, ketika mau serius jadi kejelasan. Nah seperti itu. Jadi harus sering ngobrol Pak, seminggu sekali ada mentoring atau kalau bisa namanya leader forum, ngobrol gitu kan, berbicara apa, gimana bisnisnya, ada kendala atau tidak, terus ada peluang apa yang kita bisa sinergikan gitu kan. Nih seperti tadi Kang Joni, oh ini potensi alam nih buat kayak BMX di Ciamis kayak BMX ya. Nah ini seperti medannya bagus nih kalau kita kita Abah ini datang ke kecamatan, ini masuk kecamatan ya? Iya. Kita bikin lanjut ke kecamatan Majene untuk bikin area ini. Dikelola oleh BUMDes misalkan. Kita bagian apanya, investornya atau apanya si leader forum ini. Bisa seperti itu kan? Atau misalnya si leader forum ini, si komunitas ini, kalau orang naga 9 kita naga berapa gitu, atau bukan naga, unta berapa? Unta berapa datang ke ini ke BUMDes atau kecamatan, bisa nggak kita sewain buat mengelola ini? Kan mendatangkan PAD ke desanya. Iya. Unta 9. Unta 9. 9 unta. Artinya peluang-peluang itu harus sering dibicarakan dan sering di-challenge, diuji juga peluang. Kan biasanya peluang itu hanya ide-ide gila atau hanya ide sesaat. Yeah. Oh benar, kalau kata Kang Joni, coba Kang Joni bisa di breakdown nggak? Wah menarik ini, udah berpikir udah konstruktif, udah bisa direalisasikan. Nah seperti itu. Itu kita biar berkolaborasi, siapa yang bagian ke kecamatannya, kita bagian pendanaannya siapa, bagian operasionalnya siapa, kita kolaborasi juga Pak. Jadi jangan sibuk dengan bisnis sendiri gitu kan. Wah sibuk enggak juga. Kolaborasi lebih penting. TBK ini jadi kolaborasi Pak. TBK perusahaan TBK itu kolaborasi kan, saham dibagi kan. Nah seperti itu. Udah zaman kolaborasi. Nah, kalau nggak kolaborasi kita kalah Pak. Zaman sekarang pasti kalah, mati gitu. Jadi zaman sekarang era kolaborasi. Enggak kayak dulu era zaman Orde Baru masih bisa single fighter, bisa sendiri-sendiri gitu kan. Mas persaingan enggak begitu ketat. Kalau sekarang persaingan udah hyper competition, jadi harus berkolaborasi. Berarti jangan malu dengan reseller ya, bukan intraken ya. Jangan malu jadi reseller. Iya. Betul. Jangan malu jadi reseller. Kolaborasi Pak. Seperti itu. Ya. Jadi kalau terkait masalah mulai dari mana, potensi apa, itu sering dibicarain, sering ngobrol gitu kan. Kita bikin dulu entah Senin, entah Kamis, entah Sabtu, entah Minggu, disepakati aja. Peluang apa kan saya bisa bicara, aduh usaha saya lagi seret, apa kendalanya? Yang lain bisa ngasih nasihat. Oh ini terus ada nih peluang nih, bisa nggak mau jadi reseller saya misalkan? Bisa. Oh boleh lah, daripada nggak jalan nih, nggak ada pemasukan, coba aja dulu seperti itu. Teman saya busana motif pernah dengar motif ya? Ada busana motif. Itu pertama mulainya dari jadi resellernya Robani itu. Tapi motif selalu gede Pak, kata daripada larang. Nah, contoh seperti itu kan nggak hina juga tuh jadi reseller. Oh, udah tahu si reseller udah tahu pasar. Oh pasar saya, kan dia yang pegangnya tuh. Si namanya Teh Tuti. Oh pegang. Udah saya juga tahu nih cara ngejahitnya tahu, cara motongnya tahu, beli kainnya di mana, pasarnya saya udah pegang, bikin jalan. Robani tambah gede, motif juga tambah gede. Jadi besar bersama ya. Besar bersama nggak ada masalah. Jadi kata-kata Ustaz Jojo,
Elon Musk itu benar ya, Indonesia itu pasarnya target marketnya oke ya kan? Iya betul. Cuman kok dibahasnya cocok untuk di Mars ya? Karena Mas masih kosong kata Elon Musk. Iya Pak. Oke, baik. Memang terkait ngumpul kan, kita itu ada forum di Abah itu, kita ada rutin kopdar setiap malam Sabtu, dan nanti teman-teman pun silahkan bisa ikut bergabung. Kita akan share linknya di grup peserta. Nanti teman-teman bisa masuk ke grup Abah bisnis Abah Agronom Bina Hijrah Community. Nanti bisa bergabung. Insya Allah akan ada kopdar mingguan. Dan ini akan dibicarakan tadi yang sebagaimana Mas Joni dan Kang Jaja sampaikan. Kita coba untuk mengeksplorasi potensi apa yang bisa kita eksplor dan kita bisa kolaborasi bersama. Oke, Mas Rudi, terkait Abah gimana program ke depan setelah ini barangkali? Ya. Ya, terima kasih. Jadi kita sebenarnya sudah menyusun program-program tahun pendek, menengah dan panjang ya, sampai dengan kita punya goal tersendiri bahwa goal akhirnya adalah bagaimana di Abah ini bisa menjadi pengusaha semuanya sukses jadi pengusaha. Tentu itu perlu proses ya, ini merupakan salah satu prosesnya. Dan yang kedua bahwa pengusaha ini bisa kita ini bisa menjadi penguasa ekonomi. Artinya yang dikatakan mungkin ada cara dengan 4.0 dan seterusnya, tetapi kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Karena selama ini yang saya suka prihatin itu keluhan atau obrolan di sekitar gitu kan, dengan adanya minimarket atau supermarket kecil-kecil yang namanya ada map-mapnya itu, memang banyak keluhan dari tetangga yang pedagang itu, Warung-warung kecil ya. itu ikut jadi mati. Nah sementara itu kalau kita berpikir singkat saja, itu kan pemiliknya orang-orang yang sudah di kalangan 9 naga Pak. Atau 9 Linknya ke sana lah ya. Nah itu kalau 9 naga terus kapan 9 untanya berdiri kan gitu ya. Jadi kalau Abah seperti itulah, goal panjangnya seperti itu. Nah untuk yang pendek menengah itu mungkin program baru seperti ini insya Allah akan kita terus bangun, terus lakukan. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap 2 bulan sekali kan kita insya Allah akan ada acara seperti ini. Kalau mungkin atau mungkin yang mungkinnya 3 bulan sekali. Kemudian nanti ada program yang lain. Intinya kita kepingin seperti Abdurrahman bin Auf. Karena kita pun mengambil nama-nama itu, tentunya kita kepingin seperti beliau, seorang pengusaha yang betul-betul tauhidnya jalan baik, kemudian juga seorang dermawan yang luar biasa, seorang sahabat Rasul yang memang banyak apa ya derma dan berjuang di jalan Allah gitu ya. Berjuang di situ. Karena pada akhirnya kita akan seperti itu, akan kembali ke situ dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Maka sekali lagi saya dari teman-teman Abah itu mengajak ya kepada Bapak Ibu semua di sini. Mungkin tadi ada Mas Joni dan seterusnya, mungkin juga nanti dari BUMDes ya, nanti ada. Oh ya, BUMDes ini jadi badan usaha milik desa. Jadi saya ada di BUMDes Cibenying ya, bukan di Kecamatan Majenang. Mas Gunawan dari BUMDes Cilopadang. Tapi kebetulan saya diamanai untuk mengelola menjadi ketua paguyuban di BUMDes Kecamatan Majenang. Ya, artinya saya di sana juga ada harapan di mana teman-teman BUMDes itu bisa mengambil ilmu perbisnisan ini. Walaupun nanti bisa diaplikasikan di masing-masing desa tergantung dari potensi yang ada, tetapi ilmunya digali di sini. Iya. Gitu Mas Gunawan, Mas Risto yang seperti itu. Ada satu Mas Gunawan? Ya silakan berikutnya kepada peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin saya langsung saja ya Pak pada poinnya. Saya dari BUMDes Puja Pak. Kebetulan di wilayah ini termasuk wilayah desa saya Pak. Yang ingin saya tanyakan dan setelah saya memperhatikan dari paparan Kang Jaja yang sangat luar biasa, masuk di dalam tulang rusuk saya Pak. Karena dari beberapa cerita itu mungkin saya juga pernah mengalami kayak gitu. Nah begini Pak, ada sebuah kalimat yang
mungkin ini bisa dijadikan satu trademark juga untuk perusahaan Indomaret ataupun Alfamart. Datang tidak diundang, pergi dengan sendiri. Pernah nggak kita bayangkan orang datang ke Alfamart itu diundang orang? Nggak diundang. Pergi, ya setelah dapat barang dia pergi dan bayar. Harapan besar saya bagaimana caranya ya, menurut Kang Jaja kita bisa menciptakan sebuah market yang ketika datang orang ke tempat kita itu nggak tanya di barangnya terus berapa harganya. Ada nggak orang nawar di Alfamart? Nggak ada. Datangnya begitu langsung milih-milih bayar balik. Kalau orang Jawa bilang kan seperti itu. Cash lagi Pak. Ya. Cash lagi. Cash lagi nggak utang lagi tuh. Berarti kan di situ ada inner beauty apa yang mereka ciptakan. Kesannya kok seperti itu kayak gitu. Iya. Bisakah kita dan bagaimana triknya atau tekniknya seperti apa dalam membangun brand Maxi? Mungkin intinya seperti itu. Iya. Barangkali ada nanti yang bisa diselipkan kepada kami yang masih banyak kekurangan dari pengalaman dan ilmu yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi membangun branding ya Kang ya. Karena tadi katanya kalau punya uang cash itu datangnya ke mat-mat itu dengan ngutang ke warung tetangga. Nah ini kan masalah gitu ya. Dan gimana Kang nih bisa daya tarik seperti itu gitu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pernah di mentoring oleh Pak Nyoman Sugiarta. Pak Nyoman Sugiarta itu Direktur Operasional Alfamart. Dulu MT-nya Indomaret awal-awal 17, baru Indomaret baru punya 17 atau 21 tahun 95. Jadi Indomaret itu punyanya kan grupnya Sudono Salim ya, keluarga Lim Seliong. Dia punya kepercayaan namanya Pak Puji. Pak Puji itu kepercayaannya Lim Seliong itu orang Kebumen. Dia yang membangun bisnis retail modern pertama itu Pak Puji. Dia itu bapaknya retail Indonesia nama Pak Pujianto, bisa dicek di Google. Terus Sudono Salim yang meninggal, Pak Puji pindah ke Alfamart. Nah, mungkin ada ini apa ya, ada di atasnya di keluarganya mau gimana pindah ke Alfamart. Jadi komisaris Alfamart, tapi sekarang udah nggak di komisaris Alfamart. Nah, perjalanan itu kan lama Pak, membangun brand itu lama banget dari tahun Pak Indomaret tahun berapa ya? Tahun 90 awal. Alfamart tahun 97 habis krisis lah. Nah, jadi panjang Pak. Begitu pas Pak Nyoman bergabung ke Alfamart itu tahun 2001 masih sedikit. Penguasa Alfamart di Cilacap itu kontraktor. Di Cilacap tuh Chinese ya, dia punya yang kemarin anak muda masih ada usia saya. DC-nya Alfamart di Cilacap itu punya beliau. Siapa lupa lah saya. Orang Cilacap, dia kontraktor juga. Nah, dia cerita bahwa tidak sederhana juga Alfamart pada saat awal-awalnya itu kan susah gitu tumbuh gitu, mahal dan sebagainya. Tapi karena memang gencar ya, masif, pendanaannya luar biasa itu kan, gimmick menarik, gimmick marketing yang cukup bagus sehingga merubah budaya kan butuh waktu sebenarnya. Jadi budaya tadi datang tak diundang, pergi tak diantar, itu merubah budaya lama sekali. Saya ingat cerita Pak Nyoman dan musik yang namanya wah itu membangun itu wah tak kenal bagaimana pressure mendidik karyawannya kan dia sampai level direktur ya. Itu supaya tegas, disiplin dan sebagainya, supaya ini bisa profitable, supaya menguntungkan. Ini gimana itu Pak tekanan yang punya Alfamart. Nah, tapi karena kerja keras dia membangun brand sehingga tadi ada tagline, berubahlah budayanya yang asal beli ke warung, beli ke tetangga, nggak hilang gitu kan di Alfamart. Lantas gimana kita Pak? Nggak mungkin pakai cara. Jadi mengalahkan seseorang atau melakukan sesuatu itu nggak mungkin pakai cara dia. Kan dia udah tahu jurusnya kan. Oh mau jurusnya mau ketahuan nih mau ngalahin saya. Harus pakai cara yang lain. Mungkin cara yang lain adalah mengedukasi pasar.
kalau di BUMDes mengedukasi masyarakat. Kita bisa melihat bangun edukasi, bangun pemahaman, bangun kesadaran, pembelaan terhadap BUMDes. Itu yang harus ditanamkan, pembelaan. Tapi sudah sederhana. Waktu itu saya bikin minimarket Pamart namanya, Pamarican Mart. Saya sebagai operator. Nah, itu emang penyakit umat Islam itu apa ya? Dengki ya, iri dengki gitu kan. Semua bisa lah, gimana lah, dengki lah gitu kan. Saya bilang, yuk kita sama-sama. Toh untuk kita, dari kita untuk kita gitu kan. Keuntungan bisa dibuat RW-nya, buat RT-nya, gak usah bayar perelek, uang kematian, dari sini gitu. Segi kita besarin. Tapi memang karena mungkin ya budaya dan membangun budaya itu, merubah budaya dan menyadarkan itu dakwah tuh. Bagian dakwah mungkin ATM atau Abah ini harus bagian dakwah. Itu menyadarkan umat itu tentang persatuan umat, persatuan ekonomi umat itu kan. Tantangannya berat, Pak. Tapi memang umat bisa dipersatukan dengan ekonomi. Kalau dengan paham infam bisa ini beda paham ya, benar. Aliran anu tapi dengan ekonomi kan urusan perut Pak ekonomi itu. Nyambung lah. Tapi tantangannya itu di dengki itu. Saya nggak bisa gitu kan. Nggak mungkin dan sebagainya. Nah, yuk kita sadarkan, BUMDes ngumpulin stakeholdernya, orang tokoh agama, tokoh masyarakat, bangun pemahaman lewat tokoh agama, tokoh masyarakat, biar tokoh agama dan tokoh masyarakat menyadarkan masyarakatnya. Ini bukan untuk memperkaya diri saya, ini memperkaya desa kita supaya berdikari, supaya berdaya saing desanya. Dan tadi turun temurun, bukan nempel ke pribadinya, tapi ke si desa itu. Itu membangkitkan bisnis pasca pandemi. Berarti ini kan 2 tahun api loh. Ini kan membangkitkan. Iya. Di situ mungkin kita berharap. Nah, itu. Tusukannya. Ya, betul Kang Joni. Jadi tusukannya adalah momentum kita pembelaan, kasihan saudara-saudara kita, yuk kita bangkitkan. Kalau urusan mati bahkan emang apa yang bantuin itu kan. Enggak. Yuk kita bantu tetangga. Kolaborasi itu. Saya sempat itu ngumpulin warung-warung kecil. Pak, saya juga punya minimarket. Saya bilang, demi Allah, minimarket saya bukan untuk membunuh mereka, mengkolaborasi. Ibu belanja Kang grosir atau toko ageng, Kang toko besar kan atau Kang grosir dapat harga berapa? Yuk kita sama. Jadi BUMDes jadi kayak seolah-olah grosir si BUMDes tuh kirim ke warung-warung. Waktu saya challenge itu nggak mau, waktu itu ada BUMDes di Karangpucung apa ya? Di Banjar tuh Karangpucung. Itu balokang itu kan. Saya mentorin, ayo saya mentorin. Bukan untuk membunuh, enggak, harga sama itu kan. Dari prinsipal dari supplier ke si BUMDes, warung ini kan keuntungannya buat BUMDes buat bantuin masyarakat dan sebagainya. Misalkan waktu apa ya, Kang yang bisa kita kolaborasi ya. Saya sarankan kayak gitu. Tapi pertama luruskan niat nggak ada niat kita untuk menghancurkan gitu kan. Nggak ada, malah memperkuat, bersinergi, berkolaborasi. Nah, biar uang tuh muter di sana gitu kan, bukan uang ke luar, tapi bila perlu uang tadi seperti Kang Joni sampaikan, uang masuk gitu Pak. Yang kita kenapa negara kita atau desa kita miskin dan kecepatan ini, karena uang ada banyak keluar, jajan di luar, jajan di Purwokerto, jajan di Jogja. Bagaimana uang dari luar? Nah seperti itu. Tapi kalau belum bisa mendatangkan uang dari luar, minimal uang yang ada nggak usah keluar, muter aja bisa. Close loop ekonomi itu ngebangun itu tuh agak susah. Tantangan emang dakwah tuh, kalau dakwah mudah bukan dakwah lebih memang tantangan sih sebenarnya. Hadiahnya juga surga kan. Kalau mudah mah kipas angin hadiahnya. Saya kalau di waktu di Pamarican lurahnya aja nggak mau gabung, saya bilang Pak, lurahnya nggak ada niatan kita untuk mematikan. Ini sama-sama gitu kan. Bayangin kalau keuntungan ini tadi kita gratiskan untuk uang kematian, seluruh besar dari keuntungan itu gimana? Kan saya toko milik kita ini, bukan milik saya. Saya hanya operator. Kalau ilmu operator saya kasihkan, silakan. Saya hanya transfer knowledge aja, bukan untuk selamanya, enggak. Transfer knowledge silakan mandiri gitu. Nah seperti itu. Tapi baik lagi yang anak bang hati itu agak susah ya. Kedengki, orang tua kita juga seperti itu, masa Adam anaknya itu kan kedengkian ya habis. Seperti itu ya Pak. Iya. Tantangan tapi bagus ya. Ya. Mungkin seperti itu Pak.
Ya, ini Terima kasih. masih ada waktu satu penanya lagi. Tadi poinnya 2 ya Kang ya, berarti istiqomah ya. Istiqomah karena Alfa dan Indomaret pun tidak ujug-ujug menjadi besar. Sebagaimana filosofi tadi menanam bambu itu butuh waktu bertahun bahkan 5 tahun baru tumbuh, dan setelah 6 bulan tumbuhnya maksimal. Nah,